Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang sudah kita capai sejak 17 Agustus 1945 berkat perjuangan orang-orang yang berjuang mati-matian untuk bangsa kita. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal kemerdekaan, sebetulnya kemerdekaan itu apa? Apa sebetulnya menjadi merdeka itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Ini yang akan saya coba ajak kepada saudara-saudari untuk lihat bersama-sama, untuk kita renungkan bersama-sama, apa arti dari kemerdekaan dengan melihat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Hari Raya Kemerdekaan negara kita ini pada hari Minggu besok nanti. Kita akan memulai dari bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua ini diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17. Firman ini itu dimulai dengan sebuah kalimat yang menurut saya agak-agak kurang nyambung dengan kemerdekaan. Mari kita baca bersama kalimat pertamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Mengapa ini menjadi pertanyaan bagi saya? Karena kalimat pertama ini itu mengandung kata tunduklah. Padahal kita sedang merayakan kemerdekaan. Tapi mengapa firman di Hari Raya Kemerdekaan justru meminta kita untuk tunduk kepada semua lembaga manusia? Apa maksudnya? Kan biasanya kita memaknai kemerdekaan adalah kebebasan. Saya bebas berbuat ini, saya bebas berbuat itu. Tetapi mengapa bacaan yang kedua dari surat Rasul Petrus itu mengajak kita untuk tunduk kepada lembaga manusia? Katanya begitu. Itu yang bisa menjadi pertanyaan pembuka untuk memulai renungan kita melihat firman Tuhan yang ada dalam Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maka kita bisa mempertanyakan ulang, sebetulnya kemerdekaan itu apa? Kalau kemerdekaan itu bukan bebas, lalu apa? Mengapa harus kemerdekaan itu mengandung kata tunduk, katanya tadi? Nah, kita bisa melihat makna dari kemerdekaan yang lebih dalam melalui bacaan-bacaan yang lain, firman yang lain yang ada yang akan kita dengarkan dalam Hari Raya Kemerdekaan negara kita ini. Saya akan mengajak saudara-saudari untuk melihat bacaan Injil yang diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 21. Ini adalah kisah tentang orang-orang Farisi yang bekerja sama dengan, menurut firman ini, orang-orang Herodian untuk menjebak Yesus. Bagaimana bentuk jebakannya? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus. Saya ingin berhenti dulu di situ karena di situ ada hal yang menarik. Saudara-saudari, di situ disebutkan ada dua pihak yang saling bekerja sama. Yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah orang Herodian. Siapakah orang Farisi dan siapakah orang Herodian? Kita perlu memahaminya bersama dulu. Orang Farisi itu sering dikaitkan dengan kaum orang-orang yang menjalankan kewajiban agama Yahudi secara ketat, secara ekstrim. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat Yahudi. Bahkan kalau boleh dikatakan terlalu Yahudi, terlalu ekstrim, terlalu ketat. Sehingga banyak kisah di dalam Injil kita bisa temukan kisah yang mengandung cerita bahwa orang-orang Farisi itu mempertanyakan Yesus karena Yesus melanggar hukum tertentu dalam kitab Taurat atau melanggar sesuatu yang ada dalam hukum Taurat. Itu menjadi masuk akal.
Mengapa mereka banyak mempertanyakan tindakan-tindakan Yesus yang menurut mereka melanggar Taurat. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban agama Yahudi secara ketat, secara ekstrim. Ini adalah kaum Farisi. Sementara orang-orang Herodian atau kaum Herodian itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan menjadi antek-antek atau katakanlah boneka dari penjajah. Saudara-saudari sekalian, kita perlu memahami bahwa orang Yahudi pada masa itu, pada masa Yesus, itu sedang berada di dalam penjajahan. Penjajahan oleh kaum atau oleh bangsa Romawi. Maka pada saat itu ada orang-orang tertentu yang menjadi katakanlah antek-antek penjajah, antek-antek bangsa Romawi. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai kaum Herodian, orang-orang yang agak-agak taat kepada penjajah. Nah, jadi ini adalah dua pihak yang sebetulnya kalau kita lihat itu saling bertentangan. Yang satu adalah pihak yang sangat Yahudi, yang membela orang Yahudi. Yang satu adalah pihak yang agak-agak menyeleweng, katakanlah begitu, kepada para penjajah, kepada pihak penjajah. Ini adalah dua pihak yang saling bertentangan sebetulnya. Tetapi mereka bekerja sama. Tujuannya untuk menjerat Yesus, katanya begitu dalam firman ini. Bagaimana mereka menjerat Yesus? Mari kita lihat kelanjutan dari kisahnya. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Itulah pertanyaan yang mereka ajukan. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bangsa Yahudi pada masa itu punya kewajiban untuk membayar pajak kepada kaisar. Kaisar yang dimaksud di sini itu bukan pemimpin orang Yahudi. Kaisar itu adalah pemimpin bangsa Romawi. Artinya membayar pajak kepada kaisar adalah membayar pajak kepada penjajah. Membayar pajak kepada kaisar adalah membayar pajak kepada penjajah. Mengapa pertanyaan ini menjadi menjebak? Karena pertanyaan ini, kalau seandainya Yesus menjawab, "Iya, boleh," maka nanti mereka bisa mengatakan bahwa, oh berarti Yesus ini pembela penjajah. Betul? Kan dikatakan, oh Yesus memperbolehkan kok membayar pajak kepada kaisar, artinya Yesus membela orang-orang Herodian dan bertentangan dengan orang Farisi yang membela orang Yahudi yang tidak suka bahwa bangsa mereka dijajah. Sedangkan kalau seandainya Yesus mengatakan, oh tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, tidak boleh membayar pajak kepada penjajah, dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa oh berarti Yesus melawan penjajah. Yesus adalah kaum pemberontak dari penjajah. Ini bisa kita laporkan kepada pihak bangsa Romawi, oh ternyata di sini ada pemberontak nih yang mengajak bangsa Yahudi untuk tidak taat kepada pemerintah Romawi. Artinya Yesus dianggap bertentangan dengan kaum Herodian, bertentangan dengan kaisar, tidak mau membayar pajak kepada kaisar. Nah, maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang bisa menjerat Yesus. Karena konteksnya itu. Kalau Yesus mengatakan ya, salah, bisa dipermasalahkan begitu. Yesus mengatakan tidak, juga bisa dipermasalahkan. Jadi ini pertanyaan yang serba salah. Dijawab iya salah, dijawab tidak juga bisa jadi salah. Tapi yang menjadi menarik adalah Yesus menjawabnya dengan cara yang sangat cerdas, dengan cara yang sangat hebat, dengan cara yang sangat bijak. Yesus mengatakan, coba itu lihat, itu koinnya itu koin atau mata uangnya itu mata uang gambar dan tulisan siapa, katanya begitu. Dan katanya itu adalah gambar dan tulisan kaisar. Maka Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan juga berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Sekilas, sebetulnya kalau kita renungkan jawaban Yesus ini itu tidak secara langsung menjawab pertanyaan mereka. Yesus seperti memberikan jawaban yang tersirat, implisit, kurang nyambung lah katakan begitu.
tidak langsung menjawab pertanyaan mereka dengan jelas, dengan lugas gitu. Tapi mengapa Yesus menjawabnya seperti itu kira-kira? Tentu saja kita bisa membacanya atau menafsirkan jawaban Yesus ini dengan aneka macam cara untuk kemajuan pertumbuhan spiritual kita. Tapi salah satu cara untuk membaca atau menafsirkan jawaban Yesus ini adalah yang ingin saya tawarkan kepada Anda. Yesus itu berusaha untuk memberikan jawaban yang mengaitkan satu sama lain, mencari keterkaitan satu sama lain. Kita lihat, orang Farisi dan orang Yahudi itu niatnya sejak awal adalah ingin membuat permusuhan, ingin menciptakan permusuhan dengan cara melontarkan pertanyaan jebakan kepada Yesus. Maksudnya adalah supaya Yesus dibenci orang, dibenci pihak tertentu. Artinya niatnya adalah mencari perseteruan, mencari perpisahan, mencari permusuhan, dan mencari sesuatu yang memecah belah begitu. Memecah belah, niatnya adalah memecah belah. Sementara sebaliknya, Yesus justru memberikan jawaban yang mencari keterkaitan. Kalau saya adalah seorang warga negara dan saya adalah hamba Allah, maka apa yang bisa saya kaitkan antara status saya sebagai warga negara dan antara status saya sebagai hamba Allah? Kalau saya adalah seorang hamba Allah yang baik, bagaimana saya bisa menerapkan kebaikan itu di dalam dunia kewarganegaraan saya? Sebaliknya, sebagai seorang warga negara yang baik, bagaimana saya bisa mengaitkan kehidupan saya di negara ini, di dunia ini, untuk pertumbuhan iman saya dan untuk kedekatan relasi saya dengan Allah? Jadi yang dicari oleh Yesus adalah keterkaitan. Yesus tidak ingin memisahkan antara negara dengan Allah, begitu? Tidak. Yang dilakukan Yesus adalah justru mencari keterkaitan. Ia berusaha untuk menyatukan, berusaha untuk menyambungkan, mencari keterkaitannya, mempersatukan bahkan. Maka dari situ kita bisa belajar bahwa kemerdekaan, orang yang merdeka, yang pertama, itu punya ciri-ciri, punya semangat untuk menyatukan, mencari keterkaitan. Ingat bahwa gerakan Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan, bukan roh yang memecah belah. Maka menjadi orang yang merdeka itu sama saja dengan bagaimana kita memiliki roh sebagai pemersatu. Melakukan segala sesuatu, mengusahakan supaya apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Apakah artinya kalau saya selalu memiliki niat untuk bersatu itu saya tidak boleh berbeda pendapat dengan orang lain? Tidak, tentu saja tidak. Berbeda pendapat itu bukan berarti bahwa kita ingin memecah belah diri sendiri atau memecah belah sebuah tim. Tidak. Berbeda pendapat di dalam sebuah diskusi, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah tim, itu bukan tanda dari perpecahan. Justru perbedaan pendapat itu bisa ditempatkan dalam kerangka untuk mencari kesatuan. Saya berbeda pendapat dengan orang lain itu karena saya ingin supaya organisasi ini, tim saya ini, komunitas saya ini itu punya visi yang baik, berjalan ke arah yang benar. Artinya kalau saya berbeda pendapat dengan dia, perbedaan pendapat ini bisa didiskusikan. Tapi tujuannya bukan untuk memecah belah, bukan untuk memisahkan saya dengan dia, bukan. Tetapi untuk kemajuan bersama. Maka perbedaan pendapat itu bukan ciri-ciri atau tanda dari perpecahan. Kalau masing-masing dari kita berusaha menempatkannya dalam kerangka kemajuan bersama. Saya berbeda pendapat sebagai suami, saya berbeda pendapat dengan istri saya misalnya. Atau sebagai istri, saya berbeda pendapat dengan suami saya. Itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang harus dihindari. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Justru kalau berbeda pendapat, tinggal dibicarakan saja. Dan masing-masing dari pihak itu berusaha supaya mencapai kemajuan bersama. Tujuan dari perbedaan pendapat, tujuan dari diskusi, itu adalah untuk mencari kemajuan bersama.
bukan untuk memecah belah. Saya berbeda dengan kamu, maka mari kita berpisah. Tidak. Berbeda pendapat itu adalah tanda bahwa kedua belah pihak, masing-masing pihak itu punya niat untuk memajukan tim itu secara bersama-sama. Itu adalah ciri-ciri orang merdeka yang pertama, punya roh pemersatu. Sekarang saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua ini bisa kita lihat dari bacaan yang pertama, yang diambil dari kitab Putra Sirak bab 10 ayat 1 sampai 8. Sebagai konteks, kitab Putra Sirak itu adalah bagian dari kelompok kitab-kitab yang isinya adalah hikmat kebijaksanaan. Jadi kita tidak perlu kaget kalau nanti kita membaca di dalam kitab Putra Sirak, itu banyak isinya adalah nasihat-nasihat bijaksana yang diberikan kepada pembaca supaya pembaca itu punya kehidupan yang lebih baik. Isinya kebanyakan adalah nasihat-nasihat yang sifatnya keseharian, nasihat-nasihat moral begitu, yang tujuannya adalah untuk membantu supaya pembaca punya kehidupan keseharian yang lebih baik. Bacaan pertama yang ada di dalam Hari Raya Kemerdekaan negara kita nanti, itu diambil dari bab 10 ayat 1 sampai 8. Ini adalah nasihat untuk para penguasa. Kalau kita lihat dalam Alkitab LAI, maka kita bisa melihat bahwa judul dari penggal firman ini adalah nasihat untuk para penguasa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk membaca bagian awal dan bagian akhir dari firman ini, untuk melihat apa sebetulnya ciri-ciri orang yang merdeka menurut firman ini. Mari kita lihat bersama. Pada bagian awal dikatakan seperti ini. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Bagian awal dari firman ini ingin menunjukkan bahwa pemerintah yang baik itu akan, katakanlah, menghasilkan rakyat yang baik. Kalau pemerintahnya baik, rakyatnya baik. Kalau pemerintahnya tidak baik, maka rakyatnya pun tidak baik. Itu adalah nasihat yang ingin disampaikan oleh bagian pertama dari penggal firman ini. Lalu apa maksudnya? Apa kaitannya dengan kemerdekaan? Bagaimana kita bisa memaknainya dalam kerangka kemerdekaan? Kita bisa melihat bahwa ciri-ciri kedua dari orang merdeka itu adalah seperti halnya pemimpin yang baik, seperti halnya pemerintah yang baik. Kenapa kalau pemerintah yang baik akan, katakanlah, bisa menciptakan rakyat yang baik juga? Kenapa? Logika sederhananya adalah karena kalau pemimpinnya baik, maka rakyat yang dipimpinnya ini akan merasakan suasana kebaikan itu. Saudara-saudari, kita tentu mungkin punya pengalaman tertentu. Misalnya, saya punya pengalaman kalau saya berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik, dengan sendirinya, di bawah sadar bahkan, mindset saya itu akan terbangun untuk menjadi orang baik secara tidak sadar. Demikian pula sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang katakanlah kurang baik, seringkali kita secara tidak sadar itu terbawa-bawa, katakanlah begitu. Pengaruh tidak baiknya itu juga bisa mempengaruhi cara pikir kita, cara pandang kita, tindakan kita bahkan. Maka sebetulnya kebaikan itu boleh dikatakan menular. Pemerintah yang baik itu akan menularkan kebaikan kepada rakyatnya. Demikian pula pemerintah yang buruk akan menularkan keburukan kepada rakyatnya. Mungkin kita hari ini bukanlah bagian dari pemerintahan, mungkin saja. Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Mungkin hari ini kita bukanlah seorang pemimpin. Saya bukan presiden, saya bukan gubernur, saya bukan bupati, dan seterusnya. Saya bukan ketua RT misalnya. Saya bukan pemimpin, saya bukan siapa-siapa, saya rakyat biasa saja. Nah, tapi firman ini tetap bisa berbunyi untuk kehidupan kita. Bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita? Ingat bahwa kebaikan itu menular. Kalau kebaikan itu menular, maka sebetulnya
kebaikan yang kita lakukan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bisa menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja kita hidup berdampingan dengan orang lain, bukan? Kita tidak hidup sendirian saja begitu, mengurung diri. Tentu saja kehidupan kita itu ada di sekitar orang lain. Kalau kita secara konsisten, secara setia menghidupi kehidupan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, tindakan-tindakan baik itu kita lakukan, kita meyakini bahwa tindakan-tindakan baik itu bisa menular. Kalau kita berani menjadi inisiator kebaikan, inisiator itu artinya orang yang memulai kebaikan, maka dengan sendirinya kebaikan itu juga akan dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Kebaikan itu akan menular, dan orang lain juga akan ke bawah-bawah ikut merasakan kebaikan kita, terpesona oleh kebaikan kita, dan harapannya ikut menyebarkan kebaikan itu, melakukan kebaikan itu kepada orang lain juga, meneruskan kebaikan itu kepada orang lain juga. Itulah yang dimaksud dengan kebaikan yang menular. Maka ciri orang merdeka yang kedua adalah bisa menjadi inisiator kebaikan, bisa menjadi trendsetter kehidupan. Saya membuat tren kebaikan supaya orang lain juga ikutan baik. Kalau saya menjadi trendsetter keburukan, kalau saya menjadi inisiator keburukan, secara tidak langsung kita sedang mempengaruhi orang lain juga untuk menjadi tidak baik. Maka menjadi orang yang merdeka yang kedua adalah berani menjadi inisiator kebaikan. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang agak akhir dari firman dalam bacaan yang pertama. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Yang ingin saya tekankan pada bagian ini adalah nafsu. Dia mengatakan, jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Karena yang menjadi sumber kehancuran itu biasanya kelaliman, katanya, kekerasan, dan uang. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan nafsu semuanya. Jadi sumber masalahnya adalah jangan berbuat apa-apa hanya dipengaruhi oleh nafsu. Dengan bahasa yang lain, dapat kita katakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengatasi nafsunya. Apa yang dimaksud dengan mengatasi nafsunya? Orang yang bisa mengendalikan diri sendiri. Bukan berarti bahwa nafsunya dibuang, bukan. Nafsu itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Dan nafsu itu tidak selalu buruk. Nafsu makan itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita tidak punya nafsu makan, celakalah hidup kita. Kita tidak bisa makan dengan enak. Padahal makanan adalah sumber kehidupan, salah satu sumber kehidupan. Kalau kita tidak punya nafsu makan, bahaya untuk hidup kita. Maka nafsu itu tidak selalu buruk. Nafsu itu netral. Tergantung dari bagaimana kita memperlakukan nafsu itu. Kalau saya bisa menjadi tuan atas nafsu itu, saya bisa mengendalikan diri saya sendiri, mengontrol diri saya sendiri, maka akan terjadi kebaikan. Sebaliknya, kalau saya menjadi hamba atas nafsu itu, dikendalikan oleh nafsu, maka dengan sendirinya keburukan yang akan terjadi. Maka ciri orang merdeka yang ketiga adalah menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, punya kontrol diri, menjadi tuan atas diri sendiri. Tadi di awal kita merenungkan apa itu kebebasan, apa itu kemerdekaan. Kalau saya merdeka, apakah saya boleh melakukan segala sesuatu semau saya? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah benar itu yang dimaksud dengan kemerdekaan? Kalau saya melakukan segala sesuatu semau saya, hanya demi kepentingan semau saya, bukankah itu adalah justru tanda-tanda bahwa kita sedang dikendalikan oleh nafsu sendiri, oleh egoisme semata? Dan dengan sendirinya, kalau kita melakukan segala sesuatu demi atau hanya untuk kebebasan saya sendiri saja, semau gue, kalau itu kita katakan sebagai arti dari kebebasan, dengan sendirinya kita sebetulnya sedang berada dalam keadaan yang tidak bebas.
Orang yang mengatakan, saya bebas kok, saya bisa melakukan segala sesuatu semau saya. Pada saat yang sama, kita tahu bahwa itu adalah orang yang tidak bebas. Tidak bebas oleh apa? Tidak bebas karena dia dikendalikan oleh nafsunya sendiri. Justru orang yang punya kontrol diri, bisa mengendalikan diri sendiri, mengatasi nafsunya, justru dia tidak akan melakukan segala sesuatu semau dia. Orang yang punya kontrol diri itu tahu diri. Dia bisa menempatkan diri, tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan dia memilih yang baik dengan kebebasan dan kemerdekaan yang dia miliki. Itulah ciri orang yang ketiga, orang merdeka yang ketiga, punya kontrol diri. Jadi tadi kalau kita simpulkan, ada 3 ciri orang merdeka. Yang pertama adalah orang yang punya roh pemersatu, seperti Yesus. Yang kedua adalah orang yang berani menjadi inisiator kebaikan. Dan yang ketiga adalah orang yang punya kontrol diri. Ini adalah 3 ciri orang merdeka. Dan kita bisa menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk melihat referen Mazmur Tanggapan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Referen Mazmur Tanggapan ingin mengatakan bahwa kemerdekaan adalah cinta kasih. Orang yang merdeka itu adalah orang yang mampu mencintai. Dengan kita mau menjadi pemersatu, mau menjadi inisiator kebaikan, dan mau punya kontrol terhadap diri sendiri, dengan sendirinya kita akan menjadi manusia-manusia yang mampu mencintai. Karena hanya orang merdeka yang bisa mencintai. Kalau kita belum menjadi orang yang bisa mengatasi diri sendiri, belum menjadi orang yang merdeka, belum menjadi orang yang bebas, sungguh-sungguh bebas, kita tidak akan mampu mencintai. Mencintai adalah ciri-ciri orang yang merdeka. Maka kita bisa bertanya ke dalam diri sendiri, sejauh mana saya sudah menjadi orang yang merdeka? Dengan cara melihat, sejauh mana saya sudah bisa mencintai. Mari kita hening sejenak.